A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat niat jariyah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membawakan kisah sirah nabawiyah, di mana sirah nabawiyah yang akan saya sampaikan karangan dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebelum melanjutkan dengan kisah sirah nabawiyah, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu beberapa pembuka untuk sirah nabawiyah tersebut. Yang salah satunya saya akan menyampaikan bab tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Posisi bangsa Arab. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gunung Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya membentang antara 1 juta mil sampai 1.300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografis. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, atau menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dari segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu banyak, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu, yang serangannya tak mungkin bisa dihalangi andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Sedangkan hubungan dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografisnya seperti itu, sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Kaum-kaum bangsa Arab. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya,
Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Syam, Jadis, Imlak, dan lain-lain. Kedua, Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjub bin Khotan, atau disebut pula Arab Khotaniyah. Kemudian yang ketiga, Arab Musta'robah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Khotan adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang dikenal adalah 2 kabilah, yaitu yang pertama kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Jaid al-Jumhur, Kuda'ah, dan Sakasi. Kemudian yang keduanya itu Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamdan, Amnar, Toyi, Maziz, Kindah, Lakham, Judam, Uz, Aus, Khoraj, dan anak-anak keturunan Jafnah Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah sebelum ada bencana karena kegagalan mereka dalam perdagangan. Sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalan perdagangan lewat laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Sam. Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Himyar dan Kahlan, yang disudahi dengan menetapnya suku-suku Himyar dan kepindahan suku-suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang berhijrah bisa dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama golongan Uz. Hijrah mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka, yaitu pimpinannya Imran bin Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara. Setelah sekian lama mengadakan perjalanan, akhirnya mereka berpencar ke beberapa tempat. Sa'labah bin Amru dari Al-Uz menuju Hijaz, lalu menetap di daerah yang diapit Salabiyah dan Zikar. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khoraj, yang merupakan 2 dari anak Harisah bin Salabah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harisah bin Amr atau Huzza'ah dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz, hingga mereka menetap di Murazjahran, yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami Mekah. Sedangkan Imron bin Amr singgah di Oman, lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut Uz Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nas bin Al-Uz menetap di Tihamah yang disebut Uz Sanu'ah. Jabnah bin Amr pergi ke Sam dan menetap di sana
bersama anak keturunannya. Dia dijuluki Abul Muluk Al-Ghassanah yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan. Sebelum itu mereka singgah di sana sebelum akhirnya pindah ke Sam. Baik, sahabat niat jariah, kita lanjutkan bagian daripada suku-suku Kahlan yang kedua. Suku Kahlan yang kedua yaitu Lakham dan Zudam. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hirah. Kemudian suku yang ketiga yaitu Bani Sayyi. Mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara dua gunung, Aja dan Salma, dan akhirnya menetap di sana. Hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani atau dua gunung di Gunung Tai. Kemudian suku yang keempat yaitu suku Kindah. Mereka tinggal di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan akhirnya singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain, hingga mereka pindah lagi ke Naz. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tetapi secepat itu pula mereka punah dan meninggalkan jejak. Di sana masih ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Kuda'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Baik, sahabat niat jariah, untuk kesempatan ini saya cukupkan sekian pembacaan daripada Sirah Nabawiyah masih seputar tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Insya Allah pada kesempatan waktu dan masih di channel yang sama niat jariah, insya Allah semoga Allah memberikan umur dan kesehatan kepada kita. Kita lanjutkan masih seputar tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.